Martial Peak 3585. Setelah waktu yang lama, kemerahan di wajah Yurumeng perlahan memudar. Tetapi ruang rahasia ini dipenuhi dengan aroma aneh yang membuat orang ingin menciumnya. Yang Kai tidak tahu seperti apa sucubus lainnya. Tetapi setelah berinteraksi dengan mereka selama beberapa waktu, Yang Kai menemukan bahwa setiap kali Yurumeng jatuh cinta, aroma aneh akan mengalir keluar dari tubuhnya. Wewangian ini tidak berbahaya, tetapi mampu membawa kegembiraan ke dalam ruangan. Sesaat kemudian, Yurumeng membuka matanya dan menatap Yang Kai dengan tatapan lembut. Matanya penuh pesona. Pria manapun di dunia yang melihatnya seperti ini mungkin akan tergila-gila padanya. Bahkan Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk menelan air liurnya. Tapi sekarang dia memiliki sesuatu untuk dilakukan. Dia hanya bisa menekan kegembiraan di hatinya dan menenangkan dirinya. Nyonya, ikut aku ke benua 100 roh. Jika kamu tidak menunjukkan sikap kamu di depan senior Changtian, saya khawatir dia tidak akan merasa nyaman. Yurumeng mengangguk. Tentu. Dia kemudian tersenyum. Tapi jangan panggil dia senior di masa depan. Bahkan nyonya ini akan selangkah lebih pendek di depannya. Sesuai keinginan kamu, Yang Kai tertawa. Berdiri. Dan menariknya keluar dari ruangan. Setelah menemukan pemimpin penjaga istana, mereka berdua terbang ke langit. Setelah meninggalkan istana, Yang Kai memanggil demonikinya dan membungkus Yurumeng sebelum mengirim transmisi suara kepadanya. Nyonya, jangan melawan. Yurumeng mengendurkan tubuhnya dan membiarkannya melakukan apa yang dia mau. Detik berikutnya, ketika hukum luar angkasa berfluktuasi, mereka berdua telah melintasi seluruh benua dan muncul di suatu tempat di benua Pantom. Yurumeng menoleh dan melihat gerbang dunia 100 km jauhnya dan tidak bisa menahan diri untuk berseru dengan terkejut. Pencapaian suami dalam hukum luar angkasa menjadi lebih dalam. Orang harus tahu bahwa tempat ini berjarak beberapa juta kilometer dari istana. Jadi bagi Yang Kai untuk dapat berteleportasi sejauh ini cukup luar biasa. Dengan kemampuan seperti itu, selama dia bisa mengaktifkan hukum luar angkasa pada waktunya, siapa yang bisa mengalahkannya? Bahkan melawan Demon Saint, Yang Kai tidak terkalahkan. Mendengar ini, Yang Kai tersenyum. Nyonya, kamu salah. Saya hanya bisa datang ke sini karena hal ini. Mengatakan demikian, dia mengeluarkan Space Spirit Bat. Yurumeng menerimanya dan membiarkan Yang Kai membawanya menuju gerbang dunia. Saat dia memainkannya, dia bertanya, apa gunanya benda ini? Yang Kai menjelaskan, saya belajar metode ini dari Liu Yi. Setelah menjelaskan efek menakjubkan dari Space Spirit Bat kepadanya, Yurumeng mengangguk berulang kali sebelum meletakkan Space Spirit Bat dan menemukan benang putih salju dari Space Ring-nya, membuat gelang di pergelangan tangannya. Setelah melewati gerbang dunia, Yang Kai sekali lagi mengaktifkan Space Spirit Bat dan membawa Yurumeng ke sisi lain benua. Dengan cara ini, mereka berdua akan dapat melakukan perjalanan dalam garis lurus. Sebuah benua hanya membutuhkan 2 atau 3 teleportasi untuk menyeberang, yang jauh lebih efisien daripada terbang. Dalam perjalanan, Yang Kai bertanya tentang situasi di medan perang dua dunia dan mengetahui bahwa setelah pertempuran benua Eternal Heaven, Kaisar Agung Darah Besi Zan Wuhen telah mengambil tindakan dan seorang diri membunuh ratusan juta pembudidaya ras iblis, mengirim pasukan ras iblis kembali ke jalur dua dunia. Pada saat itu, dia telah membunuh 3 Half Saints. Harus diketahui bahwa pada saat itu, pada dasarnya semua Half Saint dari ras iblis telah dipanggil kembali ke wilayah iblis untuk berpartisipasi dalam merebut peluang Kaisar Agung. Hanya ada 3 Half Saint yang tersisa di batas bintang. Tetapi pada akhirnya, mereka bertiga telah dibantai oleh Kaisar Agung Darah Besi. Tidak ada dari mereka yang selamat. Tindakan Zan Wuhen tidak diragukan lagi telah melanggar kesepakatan antara Kaisar Agung dan Saint Iblis. Tetapi Saint Iblis tidak punya pilihan selain menerima masalah ini dan tidak melanjutkannya lebih jauh. Semua orang tahu bahwa ada alasan di balik tindakan Zan Wuhen. Jika mereka benar-benar ingin membuat masalah dari masalah ini, kemungkinan akan mengarah pada pertempuran antara Kaisar Agung dan Saint Iblis. Meskipun wilayah iblis memiliki keuntungan besar, Saint Iblis tidak ingin perang berjalan terlalu cepat, jadi mereka harus menanggungnya. Itu semua berkat pertumpahan darah Zan Wuhen bahwa Star Boundary telah mampu memulihkan banyak wilayah dari Demon Rache, memungkinkan perang antara dua dunia untuk kembali ke tahap awal.
Setelah mengetahui informasi ini, Yang Kai merasa sedikit lega. Dia benar-benar takut bahwa batas bintang tidak akan bisa bertahan. Sekarang dia punya rencana. Yang dia kekurangan hanyalah waktu. Awalnya, dari benua Pantom ke benua 100 roh. Bahkan jika Yuru Meng menggunakan semua kekuatannya untuk bepergian, itu masih akan memakan waktu beberapa hari. Bagaimanapun, dia harus melakukan perjalanan melalui satu benua demi satu. Melewati satu gerbang dunia demi satu. Tapi sekarang, dengan bantuan manik roh luar angkasa, Yang Kai hanya membutuhkan setengah hari untuk membawanya ke benua 100 roh. Masuk melalui satu-satunya gerbang dunia, Yang Kai segera tiba di tempat Chang Tian. Saat mereka mendarat di depan aula, sebelum Yang Kai bisa meminta untuk bertemu dengannya, Yuru Meng tiba-tiba mengeluarkan tangisan lembut dan menoleh ke arah tertentu. Apa yang salah? Yang Kai bertanya dengan curiga saat dia mengikuti tatapannya. Sesaat kemudian, dia melihat seberkas cahaya melesat ke arahnya dari cakrawala. Dan dia segera merasakannya dan tersenyum ringan. Karena dia ada di sini, segalanya akan menjadi lebih mudah. Kecepatan pendatang baru itu sangat cepat. Dan setelah Yang Kai baru saja selesai berbicara, aliran cahaya jatuh di depannya, memperlihatkan sosok Bei Limo. Dia jelas telah tiba sejak lama, tetapi tidak menunggu di sini. Dia pasti merasakan aura Yuru Meng dan bergegas. Kedua wanita ini, terutama dua Sein Iblis ini, secara alami harus bertarung secara terbuka dan diam-diam. Yang satu seindah api sementara yang lain sedingin es. Saat mata mereka bertemu, nyala api samar berkedip. Yuru Meng adalah yang pertama berbicara, mengerutkan bibirnya saat dia tersenyum. Sudah lebih dari setahun sejak terakhir kali kita bertemu. Tetapi gaya kakak menjadi lebih halus. Apakah kamu menemukan sesuatu yang baik? Bagaimana kalau memberitahu adik kecil tentang hal itu sehingga dia bisa bersenang-senang? Wajah Bei Limo dingin saat dia memelototi Yang Kai setelah mendengar ini. Dia tahu bahwa masalah ini tidak dapat disembunyikan dari Yuru Meng. Jika tidak, bagaimana pelacur murahan ini bisa berbicara dengan belak-belakan? Sein Iblis yang bermartabat sedang ditahan oleh merek jiwa. Terutama ketika orang yang menahannya adalah Raja Iblis tingkat tinggi. Bagaimana ini bisa menjadi hal yang baik? Bei Limo mendengus ringan dan berkata, adik tidak perlu khawatir tentang hal baik atau burukku. Adik perempuan harus mengurus dirinya sendiri dulu. Apa yang kakak bicarakan? Yuru Meng tersenyum ringan. Bei Limo melirik Yang Kai dan mencibir. Kamu harus jelas tentang itu. Adik perempuan adalah Sein Iblis. Jika kamu benar-benar ingin memilih seorang pria, kamu harus lebih berhati-hati. Wilayah iblisku memiliki anak-anak baik yang tak terhitung jumlahnya. Jika Little Sister bertindak begitu sembrono, bukankah dia akan membuang wajah kita para Sein Iblis? Mendengar ini, Yuru Meng mengerutkan bibirnya menjadi senyuman dan mencondongkan tubuh lebih dekat ke Yang Kai. Bahkan mengambil inisiatif untuk memegang lengannya. Bersandar di bahunya dengan ekspresi manis di wajahnya. Apakah kakak perempuan iri? Iri. Bei Limo tidak bisa menahan memutar matanya. Jika kamu ingin merendahkan diri sendiri, jangan membuat orang lain tertawa. Yuru Meng berkata, kakak, mengapa kamu harus begitu keras kepala? Meskipun kami adalah Sein Iblis, kami tetaplah wanita. Cepat atau lambat, kita akan memiliki rumah untuk kembali. Sekarang adik perempuan telah menemukan rumahnya. Kakak masih sendirian. Kamu dan saya telah menjadi tetangga selama bertahun-tahun. Adik kecil tidak tahan melihat kamu begitu kesepian. Bei Limo mencibir. Mengapa kakak tidak menemani adik kecil juga? Di masa depan, semua orang akan berbagi kegembiraan berbagi kamar. Jadi Little Sister tidak akan keberatan. Mengatakan demikian, Yuru Meng melirik Yang Kai dan berkata dengan malu-malu. Dia tidak memiliki keterampilan lain. Tetapi keterampilannya di tempat tidur cukup luar biasa. Little Sister tidak akan bisa menanganinya sendirian. Mata Bei Limo melebar saat dia berseru. Kamu berani mengatakan itu? Cara hubungan manusia sangat dibenarkan. Apa yang perlu dipermalukan? Yuru Meng mengedipkan matanya. Matanya jernih. Mereka berdua saling menatap sejenak sebelum tiba-tiba mengutuk serempak. Pelacur. Menggerutu. Namun, setelah mengutuk, Yuru Meng menghentakkan kakinya. Suamiku. Dia mengutukku.
Ekspresi Yang Kai menjadi serius saat dia menurunkan matanya dan sedikit mengangguk. Aku mendengarnya. Mengatakan demikian, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Bei Limo dan hatinya bergerak. Wajah cantik Bei Limo langsung memucat saat dia mengeluarkan erangan teredam. Tubuhnya yang lembut bergetar. Namun, dia juga cukup kuat. Dan meskipun dia sangat kesakitan, dia masih mengatupkan giginya dan tidak mengeluarkan suara. Hanya menatap tajam pada Yang Kai. Matanya dipenuhi darah dan air mata. Yuru Meng bertepuk tangan dan berteriak. Pembalasan. Pada saat yang sama, dia diam-diam memberi isyarat kepada Yang Kai untuk berhenti. Meskipun dia ingin menggunakan Yang Kai untuk mengajari Bei Limo pelajaran dan melampiaskan amarahnya, dia tidak bisa melangkah terlalu jauh. Bagaimanapun juga, Bei Limo adalah Saint Iblis. Tidak baik jika mereka bertindak terlalu jauh. Pada saat ini, dengan suara berderit, pintu berat aula utama perlahan terbuka dan suara Chang Tian terdengar. Saint Rumeng telah datang dari jauh. Saya minta maaf karena tidak keluar untuk menemui kamu. Silahkan masuk. Mendengar ini, Yu Rumeng tersenyum dan berjalan ke aula. Kepalanya terangkat tinggi seolah-olah dia baru saja memenangkan pertempuran besar. Setelah dia masuk, pintu perlahan tertutup lagi. Bei Limo tidak bisa diganggu untuk berdebat dengan Yang Kai. Menatapnya dengan tajam. Tunggu saja. Aku akan memberimu pelajaran cepat atau lambat. Mengatakan demikian, dia bergegas ke pintu dan membantingnya, menyebabkan pintu segera berhenti. Bei Limo dengan marah berkata, "Kenapa aku tidak bisa masuk? Aku juga ingin masuk. Karena masalah ini menyangkut masa depannya sendiri. Dia secara alami harus berpartisipasi di dalamnya. Jangan sampai Chang Tian dan Yu Rumeng mencapai kesepakatan di dalam tanpa dia sadari." Dalam kemarahannya, bagaimana pintu ini bisa menghalanginya? Setelah jeda singkat, Bei Limo sudah muncul di dalam. Yang Kai mengendus dan juga ingin masuk. Tetapi sebelum dia bisa mendekati pintu, dia merasakan kekuatan lembut menghalangi jalannya. Mencegahnya maju bahkan 1 inci pun. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Namun, arti dari Chang Tian sangat jelas. Dia jelas tidak ingin dia memasuki aula utama. Tak berdaya. Dia hanya bisa mundur dan menunggu dengan tenang di luar. Setelah berpikir sejenak, dia melepaskan Winchester dari dunia kecil yang misterius. Kembali ke benua 100 roh, Winchester tidak diragukan lagi cukup senang. Setelah berlari di sekitar Yang Kai untuk sementara waktu, dia bergegas ke arah tertentu dan segera menghilang, mungkin untuk menemukan selirnya. Tidak lama kemudian, Lian Sisters terbang, terbungkus embusan angin. Setelah mendarat, Hei Lian bertanya, "Di mana Yang Mulia Bei Limo? Apakah dia datang ke sini?" Mereka berdua telah menerima perintah dari Chang Tian untuk menemani Bei Limo dalam tur ke benua 100 roh. Baru saja, Bei Limo tiba-tiba bergegas kembali. Jadi mereka berdua agak lambat dan baru saja kembali. Yang Kai mengulurkan tangannya dan menunjuk ke aula utama. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia menatap ke kejauhan dan berbisik, "Tempat yang bagus." Lian Sisters saling memandang. Tidak tahu apa yang dipikirkan Yang Kai. Bersambung.